كرمنا بلقائه في هذا الدرس العظيم في درس تدوين القرآن الكريم. Alhamdulillah, teman-teman, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, dapat berkumpul, kemudian dapat eh, meluangkan waktu kita untuk mempelajari salah satu madah atau pelajaran, yang sangat penting di masalah Al-Quran, yaitu masalah kepenulisan Al-Quran, yang mana salah satu madah atau menjadi salah satu pelajaran yang penting bagi seseorang ketika mau mengetahui Al-Quran itu dasarnya seperti apa, kemudian berkembangnya seperti apa, itu akan dijelaskan di kitab ini, kitab ini. Silakan untuk teman-teman, ya, membuka kitab Bahjatul Janan, ya, di halaman ke-11. Silakan dibuka semuanya. Nah, silakan dibuka di halaman ke-11. Bab yang pertama, Al-Babul Awwalu, bab yang pertama. Nanti saya akan artikan dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan, ya. Jadi diartikan dulu dengan tujuan apa namanya? Barangkali ada sesuatu yang masih menjadi gharib atau teman-teman nggak tahu artinya, makanya saya artikan dahulu, kemudian saya jelaskan. Nanti kalau memang terlalu cepat atau terlalu ini, silahkan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab, ya. Insya Allah sesi penjelasan materinya di 45 menit pertama, kemudian sesi tanya jawabnya 10 sampai 15 menit terakhir setelah sesi penjelasan materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya, ya, untuk pengenalan sirah zati atau biografi, perkenalkan, nama saya Anas Musa Ahmadi, bisa dipanggil Ustadz Anas atau Ustadz Ahmad, boleh, ya. Kemudian saya berdomisili di Bandung, tepatnya di Bandung Barat, di Pondok Pesantren Darul Halim, ya. Saat ini saya selain mengemban amanah sebagai Kepala Sekolah PDF Ulia Pondok Pesantren Darul Halim, ya, saya juga sedang melanjutkan studi di MBA atau Master of Business Administration di ITB, ya, dan juga S2 di Kuliatus Syariah di Jordan University, ya. Jadi masih apa namanya, masih mengajar dan belajar, ya, tetap. Baik, silakan dibuka semuanya di halaman yang ke-11, yakni bab yang pertama, ya. Bab yang pertama. Al-marwiyatu fi tadwinil Qur'an. Ishkalatun wa tasaulatun. Narasi-narasi dalam masalah pembukuan Al-Qur'an, ya. Marwiyat itu adalah cerita-cerita atau narasi-narasi, ya. Itu marwiyat. Fi tadwinil Qur'an, dalam masalah pembukuan Al-Qur'an. Ishkalatun, berbagai permasalahan-permasalahan, watasa ulat, dan pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini di bab pertama ini nantinya akan dijelaskan bahwasanya ternyata dalam masalah pembukuan Al-Qur'an itu terdapat banyak pertanyaan-pertanyaan, terdapat banyak permasalahan-permasalahan antara kaum Islam itu sendiri, antara orang-orang Muslim sendiri itu banyak yang bertantangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, misalnya, apakah pembukuan Al-Quran itu ditulis dalam suatu kertas? Apakah ditulis dalam suatu kulit? Nah, ini banyak orang-orang yang apa namanya, antar umat Muslim sendiri itu masih berbeda pendapat. Ya, jadi nanti dijelaskan di kitab ini tentang perbedaannya seperti apa saja, permasalahannya apa saja. Wahyul Qur'ani,
adapun wahyu Quran, ya, adapun wahyu Quran, itu lam yuktab, itu lam yuktab, tidaklah ditulis apa wahyul Quran. Tidaklah ditulis apa wahyul Quran fi yaumin minal ayyami, dalam apa hari-hari, maksudnya hari-hari yang terdahulu. Alal asabi, atas rumput. Ini ada salah satu pendapat ya. Ini ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwasanya wahyu Quran ya. Jadi sebelum saya melanjutkan begini. Banyak yang kita tahu, banyak yang telah kita tahu bahwasanya Quran itu turun kepada Quran sendiri adalah suatu wahyu, ya, suatu wahyu. Jadi bukan merupakan karangan daripada Nabi Muhammad SAW, tapi merupakan wahyu atau pemberian daripada Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, turunkan lewat mediator atau seorang penghubung yang bernama Ruhul Amin, wa nazzala bihi Ruhul Amin, yakni Sayyidina Jibril, yang dibaca dengan bahasa Arab, bahasa bilughati Quraisyin, yakni bahasa Quraisy, ya. Kemudian membacanya pun al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya pun dianggap ibadah, ya, dan memiliki mukjizat-mukjizat. Nah, jadi wahyu Quran ini, ya, bukan karangan Muhammad, tapi adalah suatu firman firman Allah yang turun kepada Sayyidina Muhammad. Ketika turunnya, apakah Quran ini langsung ditulis? Nah, ini permasalahan. Contoh seperti ini. Ketika wahyu pertama turun, yakni surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kondisinya Nabi berada di gua Hira di Jabal Nur di Mekah Al-Mukarramah. Ketika turun itu Nabi berada di puncak berada di puncak gunung Jabal Nur. Apakah saat itu Nabi itu langsung menulis? Ya, apakah Nabi saat itu sudah menulis? Apakah ada lagi yang mengatakan bahwasanya sahabat itu ketika ayat turun itu pasti langsung menulis. Nah, masalahnya saat itu yang percaya sama Nabi itu cuma Sayyidah Al-Khadijah, istrinya. Kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam, saudaranya, kemudian teman karibnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa yang pertama kali menulis Al-Quran ini? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi, apakah semua ayat Al-Quran itu pasti sudah ditulis? Nah, ini juga menjadi permasalahan. Ya, jadi banyak ikhtilafat, banyak perbedaan pendapat dalam masalah kepenulisan Al-Quran. Apakah semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu ditulis? Apakah wahyu Quran yang ditulis itu lengkap? Nah, ini masih menjadi ikhtilaf atau perbedaan. Dan medianya untuk menulis itu apa saja? Itu pun menjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Baik. Alal asabi, atas rumput. Ya, ini salah satu pendapat ya. Saya di sini mengutarakan bahwasanya ini bukan pendapat satu-satunya, tapi ini salah satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya wahyu Quran itu tidaklah ditulis di pada media bernama asap, rumput ya. Asabi itu artinya rumput. Wal likhofi, dan batang-batang pohon palem, kurma yang kering keras itu ya. Wa aktafil ibili, dan bahu unta. Wa aktafil ibili, dan bahu unta. Ya, maksudnya di sini adalah kulit-kulit unta yang sudah disamak ya, sudah kering. Wa adla isyai, dan tulang rusuk domba. Misalnya yang sudah bangkai, yang sudah dibersihkan, kemudian tulang-tulang itu putih bersih seperti keras, baru ditulis. Nah, tapi ini menurut pendapat ini enggak, Quran tidak ditulis di rumput ya. Terus kemudian pohon kurma, kemudian bahu unta, kemudian tulang rusuk domba, enggak.
nggak ditulis dalam media ini. Wama ilaiha dan apa-apa yang menjadi sejenisnya. Fa innal araba maka sesungguhnya orang-orang Arab itu lam yasta'milu tidaklah menggunakan ya orang-orang Arab tersebut tilkal asya barang-barang tersebut lil kitabati untuk menulis qattu sama sekali. Nah, ini dalil ya, dalil dari orang yang mengatakan pendapat ini. Karena orang Arab sendiri itu tidak pernah menggunakan ya, tidak pernah menggunakan media-media ini untuk menulis sesuatu. Wa innama akan tetapi atau artinya melainkan kanu yaktubun ya. Mereka ini menulis kanu yaktubun mereka ini menulis kullama aradu ayyaktubu. Ya, setiap kali mereka menginginkan untuk menulis, kullama aradu ayyaktubu, setiap kali mereka ini menginginkan untuk menulis, itu pasti ala roki atas suatu perkamen. Ala roki atas suatu perkamen. Wal adimi dan kulit. Kulit. Wal kirtosi dan kertas. Nah, ini dia menyebutkan bahwasanya media untuk menulis ya orang-orang Arab itu ya ketika mau menulis itu hanya pada tiga media saja. Yang pertama ar-roki, yakni perkamen, al-adimi kulit, ya kulit kering, wal kirtosi dan kertas. Silakan dibuka di halaman ke-11. Ya. Silakan dibuka di halaman ke-11. Kemudian wal Qur'anu kutiba min awwali yaumin 'ala roki. Dan dia juga berpendapat bahwasanya Quran juga demikian. Quran juga ditulis ya dari hari pertama itu di atas perkamen. Wal adimi dan kulit, wal kirtosi dan kertas. Nah, ini pendapat deh, salah satu pendapat. Wa kana fi suhufim mukarramah. Dan Quran juga itu ditulis dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Itu merupakan ayat salah satu ayat daripada Al-Quran ya, fi suhufim mukarramah. Ya, jadi apa namanya? Dia ini menyebutkan bahwasanya Quran itu ditulis di lembaran-lembaran yang dimuliakan. Maksudnya ya tidak najis dan lain sebagainya. Contoh, ya masa Quran ditulis di tulang domba, tulang rusuk, kemudian di punuk unta dan lain sebagainya itu kurang pantas katanya. Makanya Quran itu ditulis pada media-media yang suci, media-media yang bersih, media-media yang apa namanya memiliki kima atau memiliki kehormatan di mata orang-orang Arab. Seperti kertas ya kita muliakan kertas ada tulisan Al-Quran kita muliakan. Kemudian ada perkamen yang misalnya tulisan misalnya kulit Al-Quran kulit yang berisikan ayat Al-Quran kita muliakan. Tapi kalau misalnya menggunakan rumput ya apa itu media yang remeh katanya. Jadi nggak pernah mungkin dipakai untuk menulis Al-Quran. Ini pendapat. Wa idza kana dan ketika kana Al-Qur'anu maktuban ala raqi wal adimi wal kirtas dan ketika Quran ini apa namanya dituliskan ya, sesuatu yang dituliskan ala raqi atas perkamen wal adimi dan kulit wal kirtasi dan kertas wa kana fi suhufin mukarramah dan dalam suhuf itu artinya lembaran. Saya artikan seperti ini. Misal saya memiliki kitab di depan saya ini. Ini namanya kitab. Ini namanya kitab. Ketika sesuatu yang sudah menjadi apa namanya apa namanya satu bundel ya ini ya. Nah, ketika sudah menjadi satu bundel, sudah dibukukan begini, ini namanya Alkitab. Contoh Quran, ya. Quran ini misal. Quran ini ketika bentuknya satu begini sudah menjadi satu kesatuan, satu bundel, ini namanya Alkitab. Makanya Quran juga disebut dengan namanya Alkitab. Maksudnya kitab. Injil pun dinamakan Alkitab karena kenapa? Sudah dibukukan. Tapi kalau misalnya masih bentuknya dua ayat, tiga ayat ditulis dalam satu kertas nih, hitungannya satu kertas gini, ya.
Ini namanya sohifah. Ya, satu lembar gini, ini namanya sohifah. Kemudian kalau misalnya 5 lembar, 10 lembar, ini namanya sohaif atau suhuf. Ya, sohaif atau suhuf, lembaran-lembaran. Ya, ya, jadi kalau satu lembar itu namanya sohifah. Ya. Kalau misalnya terdiri dari beberapa lembaran namanya suhuf, ya, atau sohaif. Kalau misalnya sudah dibukukan semua jadi satu bundel, itu namanya Alkitab. Nah, lazima ayyuktaba kullu wahyin ala tartibihi fil lawhil mahfudhi. Ya, ketika kita sudah tahu bahwasanya Quran itu ditulis di perkamen, kemudian ditulis menggunakan kulit dan kertas, ya, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, maka kita wajib juga mengetahui, lazima maka wajib juga Ayub tabah ditulis Quran tersebut, kullu wahyin ditulis setiap wahyu-wahyunya ala tartibihi sesuai urutannya, fil lauhil mahfud di lauh al mahfud. Nah, pendapat ini juga mengatakan bahwasanya Quran kalau misalnya yang ditulis ditulis di lauhul mahfud pertama kali adalah Al-Fatihah, maka wajib juga, ya, seurutannya Al-Fatihah yang pertama. Setelah Al-Fatihah di Lauhul Mahfud Al-Baqarah, maka harus juga ditulis dalam kertasnya Al-Baqarah. Nah, masalahnya begini. Quran yang pertama kali turun itu kan Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Jadi Quran itu turunnya apa namanya? Eh, Tidak berurutan. Hari ini turun Al-Alaq, besok turun As-Saff. Besok lagi turun Al-Jumu'ah. Jadi nggak lengkap, misalnya Al-Fatihah turun sekaligus. Al-Baqarah tidak turun sekaligus. Kemudian An-Nisa tidak turun sekaligus. Ali Imran tidak turun sekaligus. Al-Maidah tidak turun sekaligus. Dan tidak berjejer. Tapi Al-Alaq dulu. Kemudian surat Al-Muddatsir. Kemudian Al-Muzammil dan lain sebagainya. Nah, ini yang luar biasa di dalam kaum Islam itu sendiri. Ini jadi bagaimana kita menaruh Al-Alaq dulu di posisi pertama sesuai urutannya atau bagaimana? Tetapi dengan isyarat dari Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita dapat mengetahui bahwasanya Nabi pernah mengatakan demikian. Do fi makanin kaza wa kaza. Letakkanlah surat atau ayat ini di tempat seperti ini. Kata Nabi Al-Fatihah itu yang pertama. Kemudian Al-Baqarah. Jadi tidak mengatakan Al-Alaq meskipun turunnya pertama kali, tidak berarti urutan di Lauhul Mahfud dia pertama kali. Nah, ini siapa yang menyarankan Al-Fatihah itu kan surat pertama, Ummul Quran, ya. Padahal yang turun pertama kali Al-Alaq. Kenapa Al-Alaq tidak dijadikan di mushaf itu yang nomor pertama? Kenapa harus Fatihah? Karena itu sesuai tertibnya atau urutan di Lauhul Mahfud. Kemudian faidahnya, ya, kenapa diurutkan sesuai Lauhul Mahfud, maksudnya Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, hatta yatayassara lin-nasi hifdzul Qur'ani ala tertibiha. Sehingga memudahkan bagi manusia untuk menghafal ayat-ayat sesuai urutannya. Nah, ini termasuk apa namanya? Termasuk faidah dalam apa namanya? Kenapa Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, dan lain sebagainya itu adalah untuk gampang dihafal bagi para manusia yang ingin menghafalnya sesuai tertibnya. Nah, ini faidah dalam eh, peletakan surat-surat Al-Qur'an kemudian ayat-ayatnya. Wa yuhya al-mauqifu anna kulla wahyin kana yuktabu ala raqin jadidin mustaqillin. Dan keadaan saat itu juga
ya, menunjukkan bahwasannya setiap wahyu itu ditulis atas perkamen yang baru yang terpisah. Ini ada salah satu pendapat lagi yang mengatakan bahwasannya ketika wahyu turun, misal wahyu turun, Al-Alaq misalnya turun hari ini 1 sampai 5, kemudian turun lagi ayat berikutnya. Nah, itu memakai perkamen yang terpisah, maksudnya memakai media yang terpisah, tidak memakai media yang sama. Contoh, pagi ini turun ayat ini, ada perkamennya ditulis. Kemudian eh, ada ayat lagi yang turun ketika waktu sore hari. Itu menggunakan media yang terpisah juga. Jadi tidak memakai media yang sama. Nah, ini sesuai di sirah seperti itu, ya. Jadi ketika datang ayat baru pun roknya atau perkamennya pun baru. Ala tariqatil bitaqatil hadisah. Sesuai dengan gaya kartu yang modern. Jadi begini, perkamen itu kan lumayan lebih tebal ya daripada kertas gitu. Nah, itu begini. Ayat itu kan turunnya itu masih acak. Acak ya. Sistemnya acak. Hari ini turun apa tidak sesuai lah, tidak sesuai dengan ini yang kita lihat di mushaf itu urutannya. Loh, ayat ini kan harusnya di mushaf setelahnya ini, tapi Quran itu turunnya acak. Nah, karena acak itu tadi, misalnya begini, saya punya misalnya ayat turun ini, kemudian ayat lagi ada perkamen turun ini, ada lagi ayat perkamen yang turunnya seperti ini. Nah, ini namanya bitokoh hadisah. Jadi gampang diobrak-abrik atau gampang diacak-acak. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang turun al-alaq dulu. Oh, kemudian turun lagi al-muddasir udah ditulis. Oh, kemudian al-muzammil ayat turun. Oh, ternyata kata Nabi al-alaq ini berada lebih akhir daripada al-muzammil. Kemudian al-muddasir di mana? Jadi maksudnya di sini bitoko al-hadisah maksudnya gampang ditaruh dimanapun. Nah, ini. Oh, ternyata ini ada di sini. Oh, ini. Jadi karena perkamennya itu tebal, gampang diotak-atik. Nah, itu namanya bitoko al-hadisah. Itu maksud dari bitoko al-hadisah. Gampang diotak-atik, ya. Bitoko al-hadisah. Indal bahithina, menurut para peneliti, bahith itu peneliti ya. Fil asril hadisi, di era yang modern. Ya, fil asril hadis, di era yang modern. Hatta yumkin, sehingga mungkin takdimuhu wa ta'khiruhu, sehingga Quran tersebut itu bisa dimajukan, bisa diakhirkan, ya, bisa diotak-atik. Oh, ini ayatnya ternyata kata Nabi harusnya ada di Al-Baqarah. Oh, maka tak ambil, tak taruh yang paling depan. Oh, ternyata Al-Alaq ini meskipun turunnya udah ditulis duluan, terus kemudian karena kata Nabi ini juz 30, oh tak ambil, tak taruh di bagian juz 30, ya. Gampang di otak-atik, ya. Bikul lisuhulatin, dengan berbagai kemudahan. وحتى يوضع الوحي الجديد في موضعه بين المجموعات من الآيات, sehingga wahyu itu dapat ditempatkan, ya, wahyu yang baru, maksudnya wahyu yang baru turun, baru ditulis, itu dapat ditempatkan di tempatnya masing-masing, fi maudhi'ihi, di tempatnya masing-masing, antara bainal majmu'at, antara kumpulan-kumpulan minal ayati, dari ayat-ayat, allati sabaqa nuzuluha, yang mana telah lalu, ya, telah lalu apa nuzuluha, turunnya, ya. Jadi meskipun ada ayat-ayat yang lebih dahulu turun, itu tidak akan mengganggu tentang wahyu wahyu baru yang turun, karena gampang di otak-atik tersebut. Min ghairi ayyi su'ubatin, tanpa kesulitan apapun, karena bentuknya perkamen, ya, jadi gampang dipindahkan. Wa hatta yatimma, sehingga sempurnalah, sehingga sempurnalah apa tartibul ayati, ya,
susunan Al-Quran wifqal lauhil mahfudi, sesuai dengan urutan di lauhul mahfud. Jadi urutan lauhul mahfud itu ya seperti yang sekarang berada di mushaf teman-teman semuanya. Ya, bahwasanya Al-Fatihah berada di surat pertama. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu sesuai dengan lauhul mahfud. Ya, bukan susunan lauhul mahfud itu al-alaq 1 sampai 5 duluan, bukan. Fi lahadzat, dalam sekejap mata, ya, dalam sekejap mata. Wa ala hadza, oleh karena itu, wa ala hadza, oleh karena itu, lamma qudiya al-wahyu. Lamma qudiya al-wahyu. Ketika wahyu itu telah selesai, maksudnya telah selesai diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa duriba at-tanzil bi jiranihi. Kemudian diperbanyak turunnya Al-Quran tersebut dengan bagian-bagiannya. Ya. Dan Al-Quran, kemudian Quran tersebut, ya, kulluhu, yakni seluruh dari Al-Quran, maksudnya ayat-ayat dan suratnya, itu majmu'an telah dikumpulkan. Telah dikumpulkan, wa murattaban, dan telah disusun. Ya, telah disusun, bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa suwarihi, dan surat-suratnya. Berarti atal hali, dengan keadaan yang bitobi atil hali, dengan keadaan yang sangat murni, ya, seperti apa adanya di Lauhul Mahfuz. Jadi setelah apa namanya Quran ini telah selesai, ya, cabang-cabangnya, maksudnya apa, ayat-ayatnya dan surat-suratnya sudah selesai ketika Nabi mau wafat, itu Quran akhirnya dikumpulkan dan disusun sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Nabi, bahwasanya ayat ini berada di sini sini sini. Kemudian surat Al-Baqarah isinya ayat ini. Nah, jadi isyarat Nabi tersebut itu menunjukkan bahwasanya di Lauhul Mahfud pun demikian. Wa qabla iktimalil wahyi aidan, dan sebelum sempurnanya penurunan wahyu tersebut, lam yakun ghairu murattab fi yaumin minal ayyam. Nah, ketika wahyu itu belum selesai turun secara sempurna, kata apa namanya pendapat ini, Quran itu belum tersusun rapi di beberapa hari. Jadi meskipun, ya, ini apa, salah satu pendapat, ketika apa namanya Quran itu belum turun secara sempurna, ya, maka belum tersusun. Jadi begini, para sahabat itu menyusun Al-Quran sesuai dengan isyarah Nabi, sesuai dengan eh, keinginan Nabi, itu apa namanya selesai dahulu baru disusun. Jadi Qurannya selesai dahulu baru disusun, ya. Jadi bukan begini, apa namanya Quran datang disusun, Quran datang baru disusun, enggak. Tapi selesai semua ayat itu turun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, baru disusun sesuai perintah Nabi. Nah, ini harus digarisbawahi, ya. Bahwasanya kalau misalnya wahyu itu belum turun secara sempurna, maka dia belum disusun semuanya. Maksudnya belum dijadikan mushaf. Makanya mushaf itu baru ada ketika zamannya Utsman bin Affan. Nanti ada pembahasannya tersendiri, ya. Balil qadril mawjud minal Quran. Akan tetapi, ya, upaya yang ada daripada Al-Quran, kana daiman murattaban. Ya. Nabi, apa namanya maksudnya, Quran itu tersusun. Perintah siapa? Siapa yang menyuruh, gitu ya. Siapa yang menyuruh itu bita'limi wa taujihin min Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi ini lewat Sayyidina Jibril yang mengatakan, loh, kenapa Al-Fatihah itu berada di surat yang pertama. Itu merupakan pengajarannya dan bimbingannya, taujih itu artinya bimbingan, ya. Bimbingan daripada Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad, ya. Jadi apa namanya? Tuh, kenapa kok apa namanya susunannya demikian? Kenapa nggak al-alaq dulu meskipun turunnya pertama? Nah, itu
dari Sayyidina Jibril yang mengajari Bismillahirrahmanirrahim la budda min tarikhin wadhi'in musyrikin. Eh, pastilah, maksudnya tidak boleh tidak ya. La budda itu artinya tidak boleh tidak. Min tarikhin dari suatu sejarah wadhi'in yang bersinar musyrikin cemerlang dari arah timur ya. Ya, maksudnya di sini adalah motivasi. Kita itu harus apa namanya memiliki sejarah yang memang bersinar terang, bersinar cemerlang dari arah timur. Maksudnya yang memberikan apa ya, memberikan petunjuk bagi orang-orang seperti cahaya cahaya di pagi hari. Nah, itu. Itu kata-kata yang penuh balaghah atau penuh kiasan. Minal badahiyat al-ma'rufah. Daripada pepatah yang terkenal atau harus kita ketahui. Badahiyat itu kalau dalam ilmu akidah adalah sesuatu yang harus kita ketahui itu. Yang kalau kita tidak ketahui itu aneh, kitanya aneh gitu. Contoh seperti ini badahiyat. Ketika di mantik dijelaskan bahwasanya alam itu misal begini, lebih dahulu Tuhan atau alam. Alam itu masih wallah sesuatu yang selain daripada Allah. Mana yang lebih dahulu? Apakah alamnya, alam semesta ini manusia dengan seisinya atau Tuhan dulu? Tentu yang ada tentu Tuhan dulu, Tuhan dulu. Tuhan kemudian baru menciptakan alam. Nah, ini badai tahui itu namanya bazahiyat. Ya, ya tentu Tuhan dulu baru menciptakan alam. Ya, karena alam nggak mungkin tercipta dengan sendirinya gitu. Terus kemudian Tuhannya lahir. Nah, contoh misalnya ketika saya ber apa namanya berdiskusi dengan salah satu orang yang dari agama Kristiani. Terus saat itu dia menjelaskan bahwasanya Ustaz, eh, kita menjelaskan salah satu buku yang saya baca bahwasanya eh, bumi atau alam semesta ini tercipta lebih dahulu. Oke, dia mengatakan demikian. Jadi ada alam semesta dulu baru Yesus turun. Saya tanya, Tuhan itu kan maha berkuasa. Masa alamnya ada dulu baru Tuhannya lahir? Ya berarti kan apa namanya Tuhannya siapa yang menciptakan alam? Ya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan menciptakan alam dahulu, kenapa dia nggak lahir duluan? Nah, kalau kita bisa menjawab simpel, ya, Allah itu sebelum adanya sesuatu dia udah ada. Nah, setelah dia ada baru menciptakan sesuatu. Contoh, anak kita nggak mungkin lahir kecuali kita lahir terlebih terlebih dahulu. Bapaknya, ibunya lahir terlebih dahulu, baru anaknya lahir. Nah, kalau anaknya lahir dulu, bapaknya nggak ada, ini bukan badahiyah, sesuatu yang normal yang dipikirkan orang-orang. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan alam semesta ada lebih dahulu, itu berarti kesalahan berpikir atau kesalahan logika. Kok bisa sesuatu diciptakan dahulu, penciptanya terakhir itu kan aneh. Harus penciptanya dahulu ada, baru ciptaannya. Nah, ya. Terus kemudian salah satu badahiyat yang terkenal eh, dalam ilmu akidah Islam atau teologi Islam itu begini. Misal eh, eh, apa namanya? Apakah apa namanya? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Misal orang Kristiani, orang Yahudi dan lain sebagainya selalu mengejek umat Islam dengan coba tunjukkan Tuhan kamu, coba tunjukkan Tuhan kamu. Tuhan kamu tidak bisa dilihat. Saya menjawabnya simpel. Tidak semua yang tidak kita lihat dengan panca indera kita itu tidak ada. Contoh begini, kita menghirup oksigen. Kita yakin bahwasanya kita menghirup oksigen, kita bernafas dengan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Tapi apakah kita pernah melihat bentuk oksigen tersebut seperti apa? Tidak. Tapi kita meyakini oksigen itu ada. Nah, begitupun Tuhan. Meskipun tidak kita lihat materinya, zatnya secara langsung, bukan berarti dia tidak ada. Karena kita menganggap Tuhan ada itu secara pengaturan.
sistem yang dia atur, ya, peraturan-peraturan yang dia buat. Itulah yang menunjukkan bahwasanya dia itu ada ciptaan-ciptaannya. Ya. Jadi nggak harus melihat dia, lihat ciptaannya aja sudah agung, berarti dia maha agung. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya Tuhan itu harus hidup, harus dilihat seperti Kristus gitu. Nah, terus kalau misalnya Kristusnya sudah meninggal, kalau misalnya orang Tuhannya sudah meninggal, terus siapa yang mengatur alam semesta ini? Nah, kalau Tuhannya sudah meninggal, siapa yang mengatur? Nah, ini merupakan badahiyat ya, sesuatu normal yang difikirkan oleh manusia itu badahiyat. Baik, kita lanjut Kita menerangkan tentang ya. ini. Minal badahiyatil ma'rufah, daripada pepatah yang terkenal atau sesuatu yang wajib kita ketahui. Ini Anna makna tarikha kulla minal syai'in badan yakunu juga. hasba ahwali. Bahwasanya sejarah setiap sesuatu itu Bukan sesuai hukum-hukum dengan keadaannya. Hasba ahwalihi, aslinya. sesuai Pak, dengan keadaannya. kalau adek, kalau Fa in adek kana memang syai'u yujalliluhul al-majdu. kalau Ya. aja dek memang Apabila sesuatu tersebut sebab dimuliakan oleh suatu kemuliaan, wa yaksuhu syumuh, dan diselimuti oleh kemuliaan pula. Kana tarikhuhu mudian mutala'la'an bikawakibil majdi wasyumuh. Maka pastilah sejarah Quran tersebut itu bercahaya, mutala'la' berkilauan, bikawakibi al-majdi wasyumuh, dengan bintang-bintang kemuliaan. Ya, karena Quran ini turunnya Masya Allah, ma'anil isinya majid juga Masya Allah, syumuh ya. ya. Terus kemudian eh, perjalanannya untuk turun ini Masya Allah. Orang-orang yang menerima juga Masya Allah. Nah, karena ini semualah sejarah-sejarah inilah yang membuat Quran ini begitu terasa spesial bagi kita. Ya, untuk mempelajari sejarah Al-Quran ini Ada apa aslul namanya ma'lum. dianggap sesuatu yang spesial menurut beliau. Ya. Faqad Wa in kana anjabat jayiduhu atilan min khuliyil majdi wasyum. Ya. Maka kebaikannya tersebut tidak ada ya, tidak ada yang menandingi daripada perhiasan kemuliaan. Ya, maksudnya di sini ini satu kalam-kalam yang menunjukkan balaghah ya, ke apa namanya bahasa sastra dari kasustraan bahasa Arab, bahwasanya apa namanya kebaikan dari Al-Qur'an ini, maksudnya kebaikan dari Al-Qur'an ini isinya, isi dari Al-Qur'an ini itu pastilah menunjukkan sesuatu yang mulia. Kana tarikhuhu ba'idan an min kulli ma'anil majdi wasyumuh. Hada aslun ma'lumun wa musallamun bila khilafin. Ini adalah suatu prinsip, suatu metode yang terkenal, maklum yang terkenal. Wa musallam, dan dapat diterima oleh halayak banyak bila khilafin, tanpa ini. Ya, kita menganggap Quran ini sesuatu yang spesial ya. Itu istilahnya tanpa ada perbedaan pendapat. Yes, memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, itu maksudnya dari kata-kata ini. Faqad ajnabatid dunya anjabatid dunya fi tarikhnya. Sungguh dunia telah melahirkan dalam sejarahnya yang panjang, al-mumtaddi, yang membentang, ila alafil qurun. Ya. Kemudian sejarah juga telah lama mencatat bahwasanya Quran ini sejarahnya begitu panjang, mulai dari zaman Utsman bin Affan sampai sekarang mushaf yang ada di kita. Terus kemudian orang-orang yang menghafal Al-Quran itu sempat terbunuh di beberapa peperangan. Wah, itu sejarahnya tercatat dengan panjang ya oleh dunia ini. Dunia telah apa namanya menulis sejarah yang panjang, baik buruknya tentang Al-Quran itu, apa namanya, para penghafalnya dibunuh, kemudian Al-Qur'an ini ditaruh di apa, ketika Nabi wafat ditaruh di rumahnya Sayyidah Hafsah, kemudian wah itu sejarah panjang tersebut dicatat oleh dunia ya, sampai beribu-ribu abad katanya, karena Al-Qur'an sampai sekarang turun itu sampai 1400 tahun ya, berarti kalau satu abad, kurun koron itu artinya abad ya, satu abad 100 tahun berarti 14 abad.
Ya, 14 abad. Afwajan minal uzama'il wal abaqirah. Dari segolongan-golongan kelompok besar dan jenius. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Quran ini berasal dari golongan-golongan orang yang besar. Ya, maksudnya dari para sahabat tabi'in sampai ke masa kita. Wal abaqirah dan orang-orang yang jenius, pandai. Nah, orang-orang pandai, jenius. Wa fajan minal ulama'i wal juhabadzati. Dan daripada orang-orang yang alim, cerdas, wal juhabadzatan, cendekiawan. Orang-orang pintar. Wa kutiba likatsirin minhum tarikhun butulatihim wa injazatihim. Dan ditulis juga sejarah ya dari orang-orang tersebut, sejarah kepahlawanannya dan prestasi-prestasi mereka. Jadi tidak hanya ditulis tentang Al-Qur'annya, tapi juga perjuangan orang-orang yang menghafalnya, perjuangan orang-orang yang menjaga Al-Qur'an, perjuangan orang-orang yang menjaga eksistensi Al-Qur'an. Nah, jadi yang dibahas tidak hanya Qur'annya tapi juga orang-orangnya. Ya. Wa tarikhu abqariyatihim wa maharatihim, dan juga tentang kejeniusan imam-imam tersebut menghafal Al-Qur'an dalam beberapa hari saja, beberapa waktu, beberapa bulan, dan juga kemahiran keterampilan mereka dalam masalah Al-Qur'an, bagaimana mereka mentafsiri Al-Qur'an, bagaimana perjuangan mereka untuk menghafal Al-Qur'an, mencari Al-Qur'an, membukukan Al-Qur'an. Nah, ini semuanya tercatat, ya, tercatat. Wa tarikhu kulli minhum, dan sejarah setiap dari mereka ini yakhtarifu an tarikhi ghairihi, berbeda pula dengan sejarah dari orang-orang yang lain, hasba butulatihi wa injazatihi, ya, sesuai dengan kepahlawanan dan kemahiran mereka. Ya, tentu orang yang nggak ngafal Quran dengan orang yang hafal Quran tentu berbeda sejarahnya. Terus kemudian orang yang mencari ilmu agama sampai ke belahan dunia, timur ke barat, barat ke timur, tentu berbeda dengan orang yang cuma belajar Al-Quran ke pinggir rumah. Ya. Contoh misalnya, orang yang hafal Quran sampai misalnya ke Mesir. Ya, tentu berbeda perjuangan dengan orang yang hafal di pinggir rumah. Wa hasba maharatihi wa abqariyatihi, dan sesuai dengan keterampilannya dan kecerdasannya. Bagaimana kemampuan mereka menghafal, ternyata satu malam bisa misalnya membaca Al-Quran sekali duduk, kejeniusan mereka dalam memahami Al-Quran, ya. Nah, ini juga berbeda. Walan tajid tarikhu ayyi 'azimin abqariyin yusawi tarikh a'zamil ulama wa ru'sil abakir. Dan kamu tidak akan menemukan sejarah tentang orang yang bisa bersanding atau yang bisa dikompar, bisa dibandingkan dengan orang-orang yang ulama, orang-orang yang agung, terus kemudian pimpinan-pimpinan dari orang-orang yang jenius. Kamu tidak akan menemukan orang-orang itu, sejarah tentang orang-orang tersebut, ya, kecuali di orang-orang ini. Nah, orang-orang inilah, salah satu orang inilah, ala wa huwa Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya alaihim assalatu wassalam. Nah, puncak daripada orang yang paling jenius, orang yang paling terampil tentang masalah Al-Quran, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khatamil anbiya, orang apa namanya, Nabi terakhir, ya. Nah, ini apa namanya, sesuatu yang perlu kita ketahui bahwasanya orang yang paling jenius tentang Al-Quran, orang yang paling terampil dalam masalah Al-Quran itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini apa namanya, penjelasan materi tentang pagi hari ini. Ya. Silakan kalau misalnya dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang mengajukan pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di lewat obrolan ya. Obrolan nanti insya Allah langsung saya jawab. Ada yang mau tanya orang.
Ya, silakan ada waktu 3 menit kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke, eh, nama kitabnya adalah Bahjatul Jinan. Ya, kitabnya adalah Bahjatul Jinan fi Tarikhi Tadwinil Quran. Bahja itu apa namanya? Bahjatul bisa dibaca Bahjatul Jinan, bisa diartikan Bahjatul Janan. Ya, kalau bukan dari kata kalau jinan itu jin, ya, janan jannah bukan. Ya, bukan bermaksud demikian, bukan artinya demikian. Tapi Bahjatul Janan di sini artinya adalah kebahagiaan yang berasal dari surga. Ya. Atau bahja itu atau kegembiraan, kebahagiaan dari taman-taman surga, keceriaan, yaitu artinya bahja. Bahja itu artinya keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan. Kalau jannah, janan berasal dari bentuk apa namanya jamak atau bentuk banyak daripada jannah surga. Ya. Fitadwini, fitarikh tadwinil Quran dalam sejarah kepenulisan Al-Quran. Nah, tapi Quran apa namanya kitab yang membahas tentang penulisan Al-Quran tidak hanya ini, ya banyak. Misalnya ada di Al-Itqan kitabnya Imam Asyuyuti, ya, dan lain sebagainya. Tersendiri pembahasannya menjadi campur dengan materi-materi yang lain. Tapi kalau misalnya Bahjatul Janan ini memang fokusnya hanya membahas tentang sejarah kepenulisan Al-Quran. Bagaimana Quran itu ditulis, medianya apa saja, memang dia sendiri yang membahas tentang hal tersebut. Baik. Sebelum Al-Quran dibukukan, para sahabat membacanya secara acak. Quran itu kan turun yang pertama kali surat Al-Alaq, tapi ditulisnya dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, sebenarnya misalnya ada beberapa ayat yang tidak turun, apa belum turun. Itu Al-Quran dibacanya, dibacanya itu ada yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan para sahabat bahwasanya, oh tetap dibacanya itu Al-Fatihah yang pertama. Tapi ada juga sahabat itu membacanya ada yang per surat. Ada juga ada yang mengatakan acak. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan demikian. Ya, jadi ada yang mengatakan per surat lah, atau membacanya per ayat yang pernah dihafal, atau ini, atau dengan isyarat Nabi mulai dari Al-Fatihah. Oke. Baik, kalau misalnya sudah cukup jelas ya, eh, barangkali ada teman-teman yang ingin apa, melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Baik, saya akan akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Ya, terima kasih banyak bagi teman-teman yang meluangkan waktunya untuk tetap belajar. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jikalau ada kesalahan baik kata atau ucapan yang saya ucapkan pada materi pada pagi hari ini atau yang belum jelas. Oh, ini ada yang bertanya lagi. Penamaan surat Nggak bisa nanya ya, Pak. dalam Al-Quran itu apakah sudah ditentukan sejak zaman Rasulullah? Iya, sudah ditentukan zaman Rasulullah memang. Ya, ada beberapa surat yang memang dalam hadis disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim, Sammu hadhil Baqarah, Sammu hadhihi surah, surat Al-Baqarah. Ya, namailah surat ini dengan surat namanya Al-Baqarah, sapi betina. Karena kenapa? Fihi qissatun lil Baqarah. Ada tentang cerita tentang apa namanya sapi betina. Ya, jadi
apa namanya memang sudah ditentukan oleh Nabi. Hmm. Dimulai pengumpulan Al-Quran begini. Quran itu ayat Quran terakhir turun. Ayat Quran yang terakhir turun itu ketika eh, Nabi itu menjelang wafatnya Nabi selang beberapa hari. Setelah Nabi wafat barulah terjadi pengumpulan daripada nuskah-nuskah yang ditulis di dalamnya Al-Quran. Ya. Jadi Quran itu ditulisnya ketika Nabi sebelum wafat pun sudah ditulis. Setiap ayat yang turun pun ditulis. Tapi pengumpulannya menjadi buku itu idenya sudah ada. Sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi. Cuma karena Nabi itu wafat, terus kemudian ayat itu baru selesai sempurna beberapa hari sebelum Nabi wafat, akhirnya belum sempat ya, ide itu sudah muncul tapi belum sempat pelaksanaannya. Kemudian ide itu kemudian berkembang di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq sampai akhirnya apa namanya sudah dibentuk panitia lajnah pengumpulan Al-Quran itu sudah ada. Tapi mulai mulai eh, terjadi, maksudnya sudah mulai sempurna tentang pengumpulan Al-Quran itu terjadi pada kekhalifahan Sayyidina Utsman ibn Affan. Baik. Apakah penulisan Al-Quran ini juga disertai fadilah-fadilahnya? Iya, bukan fadilah tapi lebih ke hikmah. Hikmah penulisan Al-Quran ini apa? Misalnya untuk menjaga Al-Quran ini tetap utuh, Al-Quran ini tidak gampang termakan zaman. Kemudian apa namanya? Kepenulisan Al-Quran ini membuat umat Islam itu menganggap Quran ini sudah stabil, maksudnya sudah tetap tidak ada pengurangan dan penambahan. Surat Men, Al-Mulk, maka fadilahnya ini. Oh, itu tidak dibahas dalam sini. Fadilah membaca surat Al-Mulk itu apa? Yasin 3 kali itu apa? Tidak dibahas di kitab ini. apa lo? Karena itu ada apa fadilah-fadilah yang disebutkan di kitab lainnya. Kalau di sini tentang kepenulisan Al-Qur'annya, bukan tentang isinya. Biasanya fadilah-fadilah ini dijelaskan dalam kitab Ulumul Quran, ya, Ulumul Quran tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang lebih global. Kalau kitab ini hanya membatas khusus tentang sejarah kepenulisan Al-Quran. Baik, ya, eh, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak eh, telah mengikuti sesi apa namanya materi tentang sejarah kepenulisan Al-Quran. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.